يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 25 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 27 Desember 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di kantor Jam'iyatul Da'wah wal Irsyad atau Tawiyatul Jaliyat di Jubail dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Haqiqatul Ikhlas, keikhlasan dan seluk-beluk yang berkaitan dengannya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema keikhlasan adalah tema yang sangat penting karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, dan ibadah artinya adalah al-khudu' wal-inqiyadut tam ma'a ghayatil mahabbah, ketundukan, kepatuhan yang sempurna disertai dengan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini bisa dengan lisan seperti berzikir, berselawat, amar ma'ruf nahi munkar, berdoa, membaca Al-Quran, atau bisa dengan qalbu seperti bersabar, bersyukur, bertawakal, rasa khauf, rasa takut, rasa khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan pengenalan terhadap Allah, rasa raghbah, rasa takut dan menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah, atau rasa raja, rasa harap, rasa raghbah, menginginkan sesuatu dari Allah dengan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inabah, kembali kepada Allah, dan berbagai macam amalan-amalan qalbu, atau juga dengan ibadah berkaitan dengan amalan-amalan
lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya. Maka keikhlasan sangat erat dengan ibadah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal ibadah apapun jenisnya, baik lisan, qalbu atau anggota tubuh, kecuali yang ikhlas hanya karena Allah. Maka poin yang pertama yang saya ungkapkan tadi bahwa keikhlasan perkara yang penting dalam agama Islam. Karena kita diperintahkan untuk beribadah dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Oleh karena itu tema kali ini sangat penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama mengatakan di antaranya Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, salah seorang ulama hadis dari kota Madinah, alim min ulama baqiyatis salaf, ulama yang tersisa dari ulama-ulama salaf yang masih hidup sampai sekarang. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Fathul Qawiyul Mubin Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang kedudukan keikhlasan. Beliau mengatakan al-ikhlas huwa asasun najahi wal dhafari bil matlub. Keikhlasan adalah landasan kesuksesan dan landasan keberuntungan untuk mendapatkan yang dicari. Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Tidak ada lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha yang kalau kita dapat ridha itu tidak akan pernah dimurkai oleh Allah. Maka kuncinya ada pada keikhlasan. Kemudian beliau mengatakan, fahuwa lil amali bimanzilatir ruh bimanzilatil asasil bunyan. Kedudukan keikhlasan ditinjau dari amal ibadah seperti kedudukan pondasi dalam sebuah bangunan. Wa bimanzilatir ruh lil jasad. Kedudukan keikhlasan dibandingkan atau ditinjau dari amal seperti kedudukan ruh pada seorang jasad manusia. Kedudukannya seperti ruh pada jasad manusia. Fakama annahu la yastaqirrul bina wa la yatamakkanu minal lintifa'i minhu illa bitaqwiyati asasihi wa ta'ahudihi min an ya'tiya khala fakadzalika al-amal biduni ikhlas. Maka lihat, sebagaimana bangunan tidak akan pernah tegak dan tidak mungkin diambil manfaatnya kecuali dengan menguatkan pondasinya dan senantiasa berusaha untuk benar-benar memperhatikan pondasi tersebut agar tidak ada yang kosong pondasi. Maka demikian pula amal tanpa keikhlasan. Amal tanpa keikhlasan seperti bangunan yang tidak punya pondasi. Bangunannya tidak akan tegak, kemudian tidak bisa diambil manfaat. Orang yang tidak ikhlas malas beramal. Dia punya program bagaimanapun hebat. Kalau tidak ikhlas, malas.
Malas adalah tanda karakteristik yang paling besar dan dominan bahwa orang itu tidak ikhlas. Mau dia akui, dia tidak akui. Saya ulangi. Malas adalah tanda paling dominan orang itu tidak ikhlas. Mau dia akui, tidak akui. Coba lihat orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Munafik malas karena ikhlasnya bermasalah. Ria. Mereka ria kepada manusia. Apa itu ria? Nanti kita akan bahas. Ria adalah an yudhiral insanu amalah au yuhassinahu indahu hatta madahu. Seorang memperlihatkan amal di hadapan manusia atau memperbagus amalan tersebut agar orang-orang memujinya. Itulah ria. Dan itu yang terjadi pada orang munafik. Bermasalah pada keikhlasannya, akhirnya malas. Maka konsepnya tadi, malas tanda paling dominan orang tidak ikhlas. Kapan kita malas baca Quran? Kapan kita malas sholat berjamaah? Kapan kita malas menuntut ilmu? Kapan kita malas bersedekah? Kapan kita malas sholat sunnah? Baik di rumah, terutama di rumah, maka itu tanda kita sedang tidak ikhlas. Ya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, surat yang saya bacakan tadi, surah An-Nisa ayat 142, surah At-Taubah ayat 50. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24 bahwa keikhlasan adalah pondasi yang menumbuhkan amal. Pondasi yang menumbuhkan amal. Allah berfirman, "Alam tara?" Apakah engkau tidak memperhatikan? Kaifa daraballah? Bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan. Mathalan, permisalan. Kalimatan thayyibah. Sebuah ungkapan yang baik. Apa ungkapan yang baik? Keikhlasan. Ungkapan yang baik, kalimat yang baik adalah keikhlasan. Karena Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini, ungkapan yang baik maksudnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kasyajaratin thayyibah. Ungkapan yang baik, kalimat keikhlasan ini seperti sebuah pohon yang baik, yang subur. Kasyajaratin thayyibah, asluha thabit. Akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama. Kalau sudah ada akar yang kokoh, dia akan menumbuhkan pohon yang menjulang ke langit. Pohon yang menjulang ke langit. Kalau sudah menjulang ke langit, subur dia. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Kalau sudah dia naik pohonnya, maka akan memberikan buah setiap musimnya. Itu gambaran bahwa keikhlasan menumbuhkan amal. Jadi jangan salahkan orang lain deh kalau kita sedang malas.
ya. Tapi koreksilah keikhlasan kita. Karena ikhlas menumbuhkan amal, sebagaimana tidak ikhlas menumbuhkan kemalasan. Ya, sebagaimana tidak ikhlas menumbuhkan kemalasan. Nah, ini saya dari tadi membicarakan tentang kedudukan ikhlas. Karena kita akan membicarakan keikhlasan pada kajian kali ini. Kedudukan ikhlas sangat besar dalam agama Islam. Kemudian saya terangkan tadi tentang kedudukan keikhlasan penting karena kita ini diperintahkan untuk beribadah dan ibadah tidak akan pernah diterima tanpa keikhlasan. Kemudian yang kedua, kedudukan keikhlasan ini penting. Kenapa? Karena tidak akan muncul amal tanpa ikhlas. Nggak akan muncul. Nah, sekarang kita masuk kepada tema kita. Apa itu ikhlas? Ikhlas, para ulama menyebutkan dari kata akhlasa yukhlisu, ikhlasan. Kata kerjanya asalnya adalah akhlasa yukhlisu, ikhlasan. Dan dari kata kerja tersebut ada 3 huruf dasar. Kha, lam, dan shad. Khalasa. Setiap dari 3 huruf dasar yang ada di dalam bahasa Arab, yang huruf dasarnya adalah kha, lam, dan shad, maka menunjukkan minimal kepada 3 makna. Menunjukkan kepada 3 makna. Makna yang pertama, as-safa, kebersihan. Ikhlas sangat dominan maknanya dengan bersih. Kemudian yang kedua, an-naqa, kemurnian, kesucian, murni, suci. Yang ketiga, at-tanazzuhu anil akhlaqi wal awshab, terlepas dari campuran dan kotoran. Itulah makna dan arti keikhlasan secara bahasa. 3, bersih, murni, suci, kemudian terlepas dari kotoran apapun dan campuran apapun. Itu secara bahasa. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bahasa ini di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Dan sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang-binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, la'ibrah, benar-benar terdapat pelajaran. Pelajarannya tentang keikhlasan. Nusqikum mimma fi butuni. Kami memberi minum kepada kalian dari apa yang ada di dalam perut-perut binatang ternak tadi. Min baini farthin wadam. Minuman tersebut keluar dari farth dan dam. Farth itu adalah, mohon maaf, tahi, dam adalah darah. Minuman tadi keluar antara tahi dan darah. Jadi kalau orang memerah puting susu kambing, susu sapi, susu onta, maka dia sebenarnya keluar dari antara tahi dan darah. Saya bisa minta air hangat ya, kalau ada air hangat putih. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah,
Coba sekarang saya pernah ke daerah Lumajang. Di situ yang terkenal adalah susu kambing segar. Orang kalau merah susu bisa langsung diminum. Persis yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Laban, susu, khalis. Lihat, ikhlas. Murni, bersih, tanpa kotoran dan campuran. Sa'igan, cocok lisyaribin, untuk diminum. Ini adalah penggunaan kata ikhlas secara bahasa di dalam Al-Quran. Ada sebagian orang mengatakan ikhlas itu bagaikan kamu buang hajat, lalu keluar dari WC dan tidak memikirkan apa yang sudah kamu keluarkan. Ini kurang tepat dan akan merendahkan kata ikhlas. Allah memilih kata ikhlas dari sekian banyak yang menunjukkan kepada kesucian, kemurnian, kebersihan tanpa campuran. Tetapi Allah pilih dengan kata ikhlas itu tidak sembarangan. Itu arti secara bahasa. Adapun arti secara istilah syariat, banyak para ulama bermacam-macam mengatakan tentang keikhlasan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa keikhlasan sinonim dengan tauhid. Orang muslim, terutama yang sudah ngaji dakwah sunnah, kalau dikatakan tauhid, maka pengertiannya adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Itulah pengertian keikhlasan. Jadi kalau ada orang berbicara, Ustaz, misalkan penceramah, kita harus beribadah dengan ikhlas. Maksudnya, kita harus menjadikan ibadah kita niatnya hanya karena Allah. Niatnya hanya karena berharap pahala dari Allah. Jadi ikhlas, salah satu makna secara istilah syariat adalah tauhid uluhiyah. Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Apapun ibadah yang kita kerjakan, seperti yang sudah saya ungkap tadi, rukun Islam, amalan lisan, amalan qalbu, kemudian bernazar, menyembelih, semua ibadah yang kita kerjakan. Berdoa, isti'anah minta tolong, isti'adah minta perlindungan, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istikharah minta kebaikan, istisqa salat minta hujan. Semua ibadah maka diniatkan hanya karena Allah atau diniatkan hanya karena ingin dapat pahala dari Allah. Itulah keikhlasan secara terminologi syar'i dengan makna yang pertama. Sinonim dengan kata apa tadi? Tauhid. Keikhlasan dengan makna yang kedua secara terminologi syar'i adalah sinonim dengan kata Islam. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman aslama wajhahu lillah." Barang siapa yang menyerahkan, mengislamkan wajahnya karena Allah, itu berarti dia sedang mengikhlaskan ibadahnya hanya karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran itu tadi ayat, "Faman aslama wajhahu lillah." Itu surat Al-Baqarah ayat 112. Kemudian contoh yang lain lagi, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan. Islam di sini sinonim apa? Keikhlasan yang kedua. Keikhlasan sinonim dengan Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai amal ibadah, falan yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima darinya. Islam yang dimaksud ini adalah ikhlas. Siapa yang mencari selain keikhlasan dalam beramal ibadah, tidak akan diterima darinya. Ya. Jadi Islam salah satu terminologi syar'i dari keikhlasan, sinonim dari keikhlasan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahi, sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Islam di sini maksudnya apa? Ikhlas. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu. Islam itu sendiri maknanya adalah ada 3 unsurnya. Jadi kalau Bapak ditanya oleh orang musyrik, kafir, Yahudi, Nasrani, atau musyrik-musyrik lainnya, apa sih Islam itu? Saya ingin pelajari. Kalau saya make sense sama akal pikiran saya akan masuk Islam. Coba terangkan kepada saya, ringkas saja, nggak usah panjang-panjang. Sebagian ada yang jawab, Islam itu isya, subuh, lahar, asar, maghrib. Bukan begitu cara menjelaskan Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Unsur pertama Islam, berserah diri hanya kepada Allah. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Dan itulah ikhlas. Berserah diri hanya kepada Allah. Tawakal, bersandar. Kita boleh minum ini sebagai sebab agar menghilangkan batuk dan flu. Tapi bersandarnya hanya kepada Allah. Sebab. Kemudian yang kedua, tunduk patuh. Tidak boleh tunduk dan patuh kecuali hanya kepada Allah. Atau kepada orang-orang yang memerintahkan untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang guru memerintahkan kepada muridnya, seorang suami memerintahkan kepada istrinya, seorang orang tua memerintahkan kepada anaknya, sesuatu yang tidak merupakan ketundukan kepada Allah, berhak dia untuk tidak taat. Dan dia tidak dinamakan durhaka. Karena Islam adalah tunduk patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga, berlepas diri, bara', berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Meskipun pelaku-pelakunya tersebut adalah kerabat dekatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum wa 'ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum min nasrih wa razaqahum minat thayyibat." Surat Al-Mujadalah ayat 20. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir tapi saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini nggak masuk akal. Seperti kasus sekarang 25 Desember. Selalu terjadi perdebatan. Dan subhanallah, ada orang-orang yang baru muncul zaman sekarang bahwa itu hanya sekedar basa-basi. Basa-basi. Basa-basi gimana? Itu ucapan
menyatakan Merry Christmas, Selamat Hari Raya Natal, itu ucapan mengolok-olok Allah. Hadis riwayat Bukhari. Syaftamani abdi. Hambaku telah mengolok-olokku. Kapan? Idh qala anna li walad. Ketika ia mengatakan bahwa aku memiliki anak. Itu bukan hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi itu perkataan bukan akidah ini atau keputusan bahwa itu tidak boleh dikatakan oleh seorang muslim. Haram. Itu berkaitan dengan dasar akidah seorang muslim. Dan tidak boleh main-main dalamnya. Tidak boleh berpura-pura dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bara. Enggak mungkin orang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu dia berteman dengan orang-orang yang mengolok Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin ini ketemu, enggak mungkin. Itulah yang disebut dengan bara. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Kemudian ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini khusus untuk bara juga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah, suri teladan yang baik. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswah hasanah. Telah nampak bagi kalian suri tauladan yang baik. Pada diri siapa? Fi Ibrahim. Dalam diri Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah. Dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu. Ketika mereka mengatakan liqaumihim. Untuk kaumnya. Inna bura'a'u minkum. Suri tauladan yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim apa? Berlepas diri dari loyal terhadap orang musyrik, orang kafir dengan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufurannya. Kami berlepas diri dari kalian wa mimma ta'budun dan dari apa yang kalian ibadahi min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum. Kami kufur terhadap kalian. Lihat, ini keras ya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Nampak antara kami dan kalian permusuhan, persengketaan, kemurkaan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdahu. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, itu bara, itu bara. Dan itu adalah unsur keislaman yang ketiga. Dan Islam adalah sinonim dari kesyirikan. Apa tadi? Kalau antum diminta orang untuk menjelaskan tentang Islam, yang pertama apa? Serah diri kepada Allah. Yang kedua, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Very simple. Sangat mudah dipahami, masuk akal, mudah menjelaskan. Tidak terlalu sulit berbelit-belit. Seperti yang sulit-sulit ya, seperti orang ahlu kalam. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, ini agak mendalam. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah, menyatakan awal wajibin al mukallaf syahadatan. Kewajiban paling pertama atas hamba Allah adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan orang-orang ahli kalam mengatakan awal wajibin al mukallaf an-nazar, awil qasdu fi an-nazar, awil irada fi an-nazar. Kewajiban pertama seorang hamba adalah meneliti atau bermaksud meneliti atau ingin meneliti. Apa yang diteliti? Apakah benar Allah itu maha kuasa? Selama dia belum mengenal Allah, selama itu tidak wajib baginya hal-hal yang lain. Makanya ada di kelompok masyarakat, ada yang nggak sholat.
Kenapa? Karena belum sampai akibat daripada konsep pemikiran seperti ini. Ini hati-hati para ikhwan dalam jalan. Baik. Istilah syariat yang ketiga dari keikhlasan. Yang kedua tadi yang pertama tadi sinonim dengan apa? Yang kedua sinonim dengan apa? Dengan Islam. Yang ketiga sinonim dengan iman. Yang ketiga sinonim dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surah An-Nahl ayat 97. Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Iman di sini sinonim dari keikhlasan. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, ya, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan benar-benar memberikan ganjaran kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka amalkan. Di sini kata huwa mukmin, dan dia dalam keadaan beriman. Iman adalah salah satu sinonim dari keikhlasan. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia mukhlis, dalam keadaan dia beriman. Ya. Nah, iman sendiri pengertiannya apa? Iman sendiri adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan saya beriman, wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota tubuh, wa i'tiqadun bil jinan, dan meyakini dengan qalbu. Itulah iman. Apa yang harus diyakini? Yang harus diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk mendapatkan ibadah ini. Itulah iman. Ucapan dengan lisan, berbuat dengan anggota tubuh, meyakini dengan qalbu. Itulah iman. Dan itu sinonim dengan keikhlasan. Yang keempat, terminologi syar'i tentang ikhlas disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam salah satu kitab beliau. Beliau mengatakan, dan ini yang paling mudah kita untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan, alla taqluba, janganlah kamu mencari ala amalik, atas amal ibadahmu, syahidan ghairallah, yang menyaksikan selain Allah. Jangan mencari atas amal ibadahmu yang menyaksikan selain Allah. Jangan mencari selain Allah yang ingin menyaksikan amal ibadahmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala mujaziyan siwa, dan jangan mencari atas amal ibadahmu yang memberi ganjaran pahala selain Allah. Gampangannya, tidak menuntut yang melihat amal ibadah dan memberi ganjaran pahala atas kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencari-cari apakah saya sedang dilihat orang, dipuji orang, di like, di komen orang, masya Allah, tabarakallah. Ya, kadang-kadang masya Allah itu membuat hati berbunga-bunga. Sudah bikin video, sudah bikin status, masya Allah, itu membuat hati berbunga-bunga. Dan sebesar
perbungaan hati sebesar itu kekurangan keikhlasannya. Dan ini yang paling mudah kita amalkan dalam kehidupan beribadah kita kepada Allah saat mengabdi kepada Allah. Contoh, sholat. Rasulullah SAW menyebutkan. Kata beliau, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qila, wa ma syirkul asghar? Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Qala, ar-riya. Beliau menjawab, riya. Lalu, bagaimana contohnya? Yaqumur rajulu yuzayyinu salatahu min ajli nadhari rajulin ilaih. Dia bangun mendirikan sholat, kemudian dia perbagus sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Berarti di situ ada 2 poin. Yang pertama, dia ingin dilihat oleh orang. Yang kedua, dia ingin diganjar selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah riya. Kebalikan dari riya, itulah keikhlasan. Tidak ingin dilihat dan tidak ingin diberikan ganjaran kecuali oleh Allah. Itulah pengertian yang komprehensif. Jami' mani' dari ikhlas. Alla taqtuba ala amalika syahidan ghaira Allah wala mujaziyan siwa. Tidak menuntut yang melihat atas amal ibadah kita atau yang memberi ganjaran atas amal ibadah kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berat. Sebagaimana beratnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul atam." Salat paling berat atas orang-orang munafik, salat subuh, salat isya. Kenapa, Pak? Coba. Kenapa paling berat? Tidak dilihat orang. Bisa dilihat. Kalau dulu sudah matahari terbenam atau matahari belum fajar belum terbit, tidak ada yang bisa melihat. Nggak ada listrik dulu. Makanya keikhlasan pengertiannya adalah tidak mencari yang melihat atas amal ibadah kita. Dan yang memberi ganjaran atas amal ibadah kita selain Allah. Itulah ikhlas. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saya ingin tebak-tebakan sama amalan yang sangat terlihat keikhlasannya, amalan apa? Hah? Iya, amalan apa? Ibadah apa? Puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha." Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Satu amal ibadah dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku akan mengganjarnya. Dan kita tahu Allah Al-Karim, wasi'ul fadl. Kita tahu Allah itu maha pemurah, maha luas rahmatnya. Kalau Allah menjanjikan, aku yang akan mengganjarkan pahalanya, tidak ada yang mengetahuinya. Pahala orang berpuasa kecuali Allah, berarti pahalanya besar, bahkan tanpa batas. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Terutama di dalam puasa ada ibadah sabar. Dan Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar diberikan ganjaran pahalanya tanpa batas. Dan itu ada pada puasa. Kenapa? Ibadah puasa ikhlas di dalamnya. Benar-benar terlihat keikhlasan.
Dan ini sesuai dengan perkataan para ulama. Di antaranya perkataan Imam Al-Qurtubi. Ya. Lamma kanatil a'mal yadkhuluha riya. Seluruh amal ibadah bisa masuk riya di dalamnya. Bisa masuk riya. Apa saja? Antum sebutkan amal apa saja. Apalagi sholat. Sholat, zakat, sedekah, ya, kemudian haji, umroh, bakti orang tua, baca Quran, berdoa, berzikir, bisa masuk riya. Seluruh amal ibadah. Wassaum la yattali alaihi bimujarrad fi'li illallah. Tapi puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka jarang orang yang riya dengan puasanya. Kecuali kalau ngomong, Ustaz, hari Senin puasa nggak? Iyalah, masa Senin nggak puasa? Ya? Kecuali kalau ngomong. Sedangkan kalau dia diam tidak akan ada yang tahu. Hanya yang tahu Allah dan dua malaikat pencatat amal. Nggak bisa juga dia kipas-kipas bibir agar kelihatan kering. Ya bisa. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijri. Lihat lagi perkataan Imam Ibnul Jauzi, ulama Islam abad ke-6 Hijri. Jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha wa qalla an yaslama ma yadhharu min syawq bi khilafis shaum. Seluruh amal ibadah nampak dengan mengerjakannya. Nampak mengerjakannya. Dan sedikit yang selamat dari kotoran saat beramal ibadah. Kotoran riya. Beda dengan puasa. Benar-benar nampak keikhlasan di dalam. Inilah rahasia ketika Rasulullah SAW bersabda, wa ana ajzibi. Kecuali puasa, aku yang mengganjarnya. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, kenapa? Karena di dalam amalan puasa terlihat keikhlasan yang mumpuni. Dia tidak ngomong, bahkan di kamar sendirian dia tidak membatalkan puasanya. Kalau dia minum sedikit saja menghilangkan kehausan, tidak ada yang tahu. Saya pernah ke Jepang waktu ke Tokyo, ada kawan-kawan kerja di sana cerita, Ustadz gimana ya saya kerja di sini, mau pulang tapi gimana gitu, nggak pulang juga gimana gitu. Dan selalu kalau kerja berkunjung ke negeri-negeri yang minoritas Muslim, pasti pertanyaan seperti itu. Maka bersyukurlah untuk kerja di negara Islam, ya, mudah sholat, mudah mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Kalau saya puasa, Ustadz, itu disuruh buka karena terlihat oleh perusahaan etos kerja kami berkurang karena kami puasa. Maka kata mereka, nih, saya kasih makanan, kamu berbuka di belakang sana. Temanmu nggak ada yang takwa. Ya, yang namanya orang kafir kan dikira hanya urusan dunia. Artinya apa? Benar-benar terlihat puasa itu keikhlasan. Merasa diawasi oleh Allah. Tidak melakukan yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak ada sepasang mata pun yang melihatnya. Itulah keikhlasan. Dan konsep para ikhwan, ikhlas semakin tersembunyi semakin ikhlas. Itu konsep. Ya. Dan di zaman kita media sosial sekarang ini, kadang-kadang konsep itu diruntuhkan dengan pernyataan-pernyataan yang terlihat bijak. Contoh, orang wukuf di Arafah masuk media sosial, sedang berdoa. Itu dusta tuh. Enggak sedang doa, itu sedang foto. Ya. Kemudian masuk raudhah sambil live, sambil nangis-nangis. Demen banget nih anak-anak Gen Z ini, demen nangis di depan media sosial. Hey guys, alhamdulillah guys bisa masuk raudhah guys. Kemudian nanti ada perkataan-perkataan bijak dari para pendakwah juga. Mengatakan, biarlah itu jangan dianggap sebagai ria. Hati tidak ada yang tahu. Mungkin dia ingin berbagi. Iya, berbagi ria.
Ya, semakin tersembunyi, semakin nyala. Coba antum bayangkan dulu ketika kita tidak ada media sosial. Alangkah indahnya hati ini beramal ibadah tanpa diketahui orang. Dan saya tadi menyebutkan pengertian riya kan memperlihatkan amal di hadapan manusia, atau lihat kata atau ini ada istilahnya disebutkan oleh para ulama. Ada penjelasan. Atau memperbagusnya agar dipuji oleh manusia. Apa maksudnya? Memperlihatkan amal maksudnya kalau seandainya ada amal ibadah yang bisa dilakukan tanpa harus diperlihatkan, kenapa harus diperlihatkan? Meskipun boleh diperlihatkan. Tapi kalau seandainya bisa disembunyikan, maka itu lebih afdal, lebih ikhlas. Itu tidak ada keraguan di dalam. Contoh sedekah. Ya, antum konten-konten di media sosial coba. Sedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "In tubdus sadaqat fa ni'mah." Jika kalian memperlihatkan sedekah, bagus. Wa in tukhfuha. Tapi jika kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada orang miskin, fa huwa khairul lakum. Maka itu lebih baik bagi kalian. Itu yang dikatakan memperlihatkan amal. Apabila bisa disembunyikan, maka itu lebih baik. Atau memperbagus. Maksudnya adalah ada amalan-amalan yang tidak bisa harus terlihat. Tidak bisa tidak harus terlihat. Contoh, sholat berjamaah di masjid. Bapak ini, Pak, kok nggak pernah kelihatan di masjid? Takut ria saya. Kok nggak pernah Jumatan? Takut ria. Ustaz, kenapa nggak pernah jadi imam? Takut ria. Nggak boleh ini. Ya, ada amalan yang mau tidak mau kita harus kerjakan di hadapan orang banyak. Lalu ketika itu diamalkan dan diperbagus karena pandangan orang, nah itulah ria. Itulah makna perkataan para ulama. Ria adalah memperlihatkan amal di hadapan manusia atau memperbagus amal sehingga dipuji. Jadi dua poin. Kalau sehingga dijadikan qudwah, bukan ria. Saya ingin mencontohkan Ustaz, terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, panutan, dia berhak untuk memperlihatkan amal. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Baik, itu pengertian ria. Sekarang kita masuk kepada bagaimana biar ikhlas dalam beramal ibadah. Bagaimana biar ikhlas dalam beramal ibadah? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tentu kalau menyebut Ibnu Qayyim ada beberapa cara. Yang pertama Imam Ibnul Qayyim, Nul Qayyim. Atau bisa disebut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada dua cara penyebutan namanya. Sedangkan namanya sendiri adalah Muhammad bin Abi Bakar. Nama Imam Ibnu Qayyim adalah Muhammad bin Abi Bakar. Ini sampai jam berapa ya? Ini sudah 1 jam. Jam 11. Pertanyaan. Udah habis. Oh. Ini seluk-beluknya belum masuk. Baik. Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Fawaid itu artinya bahasa Indonesianya faidah, dan benar-benar faedah. Ya, faedah yang luar biasa. Di antaranya tentang keikhlasan. Beliau mengatakan, la yastami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatul madhi was sana wa tam'i fi ma 'indan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar. Tidak akan terkumpul keikhlasan, ya, di dalam kalbu seseorang dengan, ini musuhnya ikhlas. Pertama, cinta terhadap pujian.
dan sanjungan. Nggak ngumpul. Yang kedua adalah menginginkan apa yang ada pada tangan manusia berupa hadiah-hadiah. Itu nggak akan ngumpul. Dan dua inilah penyebab riya, tidak ikhlasan. Kita dengar lagi. Baik. Tidak akan kumpul keikhlasan dengan dua. Apa tadi? Cinta pujian. Yang kedua, ingin dapat hadiah. Dua hal itulah penyebab riya. Otomatis kalau ingin ikhlas, maka dia harus menghilangkan di dalam qalbunya dua hal tersebut. Bagaimana caranya untuk menghilangkan dua hal tersebut? Yang pertama, ingin dapat pujian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qayyim mengatakan wa amma az-zuhdu fi tsana wal madh fayashulu 'alayka 'ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yazin wa yadhurru dhammuhu wa yashin illa Allah. Mudahnya begini. Adapun agar menghilangkan di dalam kalbu rasa ingin pujian, sanjungan, nama harus ternampang, ya, saya harus dikenal orang, saya harus popularitas, ya, maka harus kita yakini baik-baik bahwasanya tidak ada pujian, sanjungan yang absolut kecuali hanya dari Allah. Tidak ada pujian, sanjungan yang benar-benar jika Allah memuji pasti terpuji. Jika Allah mencela pasti tercela. Maka hanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian manusia, sanjungan manusia sangat
masuk ke dalam ruang relativisme. Ada orang memuji, ada orang mencela. Si imam baik, tetapi lihat, tetapi saya suka sih suara imam ini. Tapi, nah, dalam satu orang saja terjadi relativisme di dalam pujiannya. Apalagi orang banyak. Maka harus kita yakini baik-baik tidak ada yang memuji dan mencela kecuali yang benar-benar terpuji atau tercela kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada seorang Arabi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna madhi zain wa dhammi syai." Wahai Rasulullah, aku tuh kalau buat syair, bait syair, dan aku ingin memuji orang, maka dia benar-benar terpuji. Dan kalau aku ingin menjatuhkan orang dengan bait syairku, benar-benar jatuh tercela dia. Apa kata Rasulullah SAW? Zaka huwa Allah. Yang bisa demikian hanya Allah Subhanahu. Jadi Pak, kalau ada orang memuji kita, maka harus diyakini baik-baik. Masih banyak yang mencela juga. Pada saat itu kita tidak peduli dengan pujian dan celaan orang. Baik. Sebab yang kedua apa tadi? Ingin dapat hadiah dari tangan manusia. Hadiah ini harta, tahta, wanita. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, amma dhabhu tama' fayasulu 'alaika 'ilmuka yaqinan annahu laysa min syai' yutma'u fihi illa wa biyadillahi 'azza wa jalla khazainu la yamlikuha ghairuh. Adapun menghilangkan rasa agar ingin dapat hadiah dari orang, ingin dapat uang dari orang, ingin dapat jabatan dari orang, ingin dapat anak perempuan orang lain dengan ibadah yang kita kerjakan, maka yakini baik-baik. Semua yang kita ingin dapatkan dari orang tersebut tidak akan pernah nyampe ke kita tanpa izin siapa? Allah. Maka carilah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara menebas dua rasa yang menyebabkan seseorang tidak ikhlas. Dan begitulah cara agar ikhlas. Jadi kalau ditanya, Ustaz, bagaimana cara ikhlas? Hilangkan penyebab riya. Apa penyebab riya? Ingin pujian. Yang kedua, ingin dapat hadiah. Itulah agar orang ikhlas. Baik. Ada waktu 10 menit. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita bahas. Di antaranya adalah keutamaan ikhlas. Apa manfaat keutamaan ikhlas? Kemudian yang kedua, masail haulal ikhlas. Permasalahan-permasalahan seputar keikhlasan. Apakah kalau kita lagi baca Quran, kemudian datang orang, apakah kita tutup agar ikhlas? Ataukah tidak? Bolehkah menampakkan amal? Sampai batasan mana tidak boleh menampakkan amal? Dan seterusnya. Waktu juga yang membatasi kita. Saya ingin ada yang bertanya, interaktif, sehingga lebih bisa mematangkan apa yang sudah kita pelajari. Silakan. Ada? Kalau tidak, saya lanjutkan materinya. Atau sudah capek? Enggak lah. Ya, silakan. Yang di tengah dulu. Ya, silakan Pak. Bagaimana untuk mengajarkan ikhlas kepada anak? Anak umur berapa dulu? Menjelang dewasa. Berarti mumayyiz ya. 7 ke atasnya. Sebelum balik. Sebenarnya anak-anak yang seumuran itu, tugas kita orang tua hanya memerintah. Dalam artian membiasakan mereka. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akhirnya bisa. Sholat misalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sin wa dhribuhum 'alaihi wa hum abna'u 'ashr." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan
pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Dalam hadis ini kita ambil pelajaran tugas orang tua saat umur anak mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sedang sholat, mana yang sedang ibadah. 7 tahun ke atas, maka tugas kita sebagai orang tua hanya memerintahkan, nah sholat, nah sholat. Belum masuk kepada tahap sholatmu harus ikhlas ya, nah. Hanya karena Allah, bukan karena orang tua. Enggak, karena dia fokus pembiasaan. Kalau sudah 10 tahun tidak sholat, artinya minimal kita memerintahkan anak kita sehari semalam 5 kali. Berarti kalau sebulan 5 kali 30, 150. Kalau setahun kali 12. Berapa? 1.600. 1.600 kali 3 tahun. 8, 9, 10. 4.800. Masa orang diperintah 4.800 kali tetap nggak sholat? Ini balelo namanya. Maka pantas dipukul. Itu pun pukulannya tidak boleh tempeleng di wajah, tidak boleh menyakiti. Hanya pukulan untuk mengingatkan kamu salah. Para ulama seperti dengan Abdullah bin Abbas mengatakan seperti dengan kayu arak, kayu siwak. Nah, jadi intinya jawaban saya adalah untuk anak-anak semisal itu hanya pembiasaan. Adapun permasalahan keikhlasan nanti setelah dia balik. Setelah dia balik. Karena pada waktu itu dia dituntut untuk amal ibadahnya diterima. Dan pada waktu itu dia harus ikhlas hanya karena. Tapi tidak mengapa kalau seandainya 7-10 dia dijelaskan sedikit-sedikit tentang bahwa syarat amal ibadah adalah ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasul, tapi tidak terlalu mendalam. Karena memang belum waktunya. Gitu ya, Pak. Wallahu a'lam. Saya kadang pikir dikarenakan di Islam itu sendiri kadang ada dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu yang dengan harapan dengan kita melakukan ini akan begini, misalnya ada kalanya begini dan sebagainya. Bagaimana kita bisa melakukan itu supaya kita itu terlepas dari keinginan untuk memperoleh yang dijanjikan itu. Artinya bisa lebih ikhlas. Ya. Pertanyaannya mungkin lebih disederhanakan begini. Apakah merusak keikhlasan beramal karena menginginkan perkara dunia? Maka jawabannya adalah seluruh yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kita menginginkan pahala dari itu, maka tidak merusak keikhlasan. Ya, sebagaimana contoh misalkan, anfiq unfiq alim, ibnu Adam anfiq unfiq alim, wahai anak Adam, sedekahkan hartamu, aku ganti. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzina Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamatsali habba anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti menanam satu biji, tumbuh 7 bulir, dikalikan 100. Kemudian Allah lipatkan seluas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bersedekah menginginkan pahala seperti dilipatkan rezekinya, maka tidak mengurangi keikhlasan dengan catatan niatannya ingin dapat pahala dari Allah lebih besar daripada niatannya ingin dapat dunia. Paham ya? Saya beri contoh. Berhaji. Berhaji, orang menunaikan ibadah haji. Di samping dia menunaikan ibadah haji, dia juga bisa mendapatkan berdagang saat berhaji. Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min Arafat fadhkuru 'inda al-mash'aril haram." Tidak ada dosa atas kalian
untuk kalian mencari karunia Allah, yaitu rezeki, harta, saat berhaji. Jika kalian sudah keluar dari Arafat, maka berzikirlah di Masy'aril Haram. Maksudnya saat di Mina, hari-hari tarwiyah, hari-hari menunggu 11, 12, 13, maka tidak mengapa berdagang. Berhaji dia niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan keuntungan duniawi selama dia masih mengedepankan niatnya hanya karena Allah, tidak mengapa. Contoh yang lain lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang sholat. Setelah selesai sholat, orang itu berdoa. Lalu setelah berdoa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mada tas'alullah?" Apa yang engkau minta kepada Allah? Orang tersebut mengatakan, "La uhsinu dandanataka wala dandata Mu'adz. Inni as'aluhul jannah wa a'udzu bihi minan nar." Wahai Rasulullah, doaku itu nggak bisa sebagus engkau, nggak bisa sebagus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi aku berdoa adalah ingin minta surga jauh dari api neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Haudah. Seputar itu kita minta. Artinya beribadah menginginkan dunia atau menginginkan masuk surga jauh dari api neraka tidak mengurangi keikhlasan. Dengan syarat apa tadi? Niatnya untuk dapat pahala lebih besar. Paham ya? Contoh sedekah ingin agar sembuh penyakit. Ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Boleh nggak kita bersedekah ketika anak kita sakit agar anak kita sembuh? Jawabannya boleh. Tapi harus ada niat sebelumnya apa? Mencari ridho Allah. Kalau cuma niatannya agar sembuh penyakit, enggak. Dia harus ada pembarengan. Dan ini tidak kesyirikan. Dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Kecuali kalau seandainya niatannya sama. Atau bahkan dunianya lebih. Atau bahkan tidak ada kecuali hanya dunia. Ini berbahaya. Saya beri contoh. Sholat subuh. Dia nggak pernah sholat subuh di masjid. Lalu suatu hari dia mau sholat subuh. Kenapa? Karena di masjid sedang ada undian. Siapa yang sholat subuh dapat undian, dapat mobil Avanza. Tujuan dia sholat subuh berjamaah cuma mobil. Maka ini habitah amal. Amalnya terhapus. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinatan wafi ilaihim a'malan fiha wa fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan ke dunia dan perhiasannya, maka kami akan kasih mereka dengan sempurna tanpa dikurangi. Ya, tanpa dikurangi. Makanya orang depan Ka'bah, fulus depan Ka'bah. Fulus. Kasus terakhir saya melihat ada orang berdoa depan Ka'bah, minta duit 500 juta dolar. Kasih Allah. Tapi kalau tujuannya cuma itu, maka ulaika laisa fil akhirati illa nar. Di akhirat tidak ada bagian kecuali neraka. Nah, itu ya. Jadi boleh Pak, dengan catatan harus niatan kepada Allah lebih besar. Jangan sama atau jangan lebih besar dunianya atau bahkan hanya dunia saja. Syaratnya 3 itu. Bisa dimaklumi ya Pak ya. Ini tidak mengapa. Ada sebagian orang-orang tasawuf mengatakan begini, saya beribadah tidak ingin surga dan tidak takut kepada neraka. Ini menghina surga dan neraka. Ya, orang beribadah ingin masuk surga, orang beribadah ingin diluaskan rezekinya, selama sesuai dengan syarat dan ketentuan tadi, maka tidak akan berpengaruh kepada keikhlasan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ya, jam 11:03.
Itu yang bisa disampaikan kepada ikhwan. Terakhir mungkin ya, Ustaz, apa tanda keikhlasan? Saya tahu saya ini ikhlas atau tidak, apa tanda? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah adamu hubbis syukur, tidak ingin dikenal orang. Bagaimana sudah saya katakan tadi, semakin tersembunyi semakin apa? Ikhlas. Apalagi kita di zaman media sosial, Pak. Subhanallah. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ingin pujian, sanjungan. Kemudian yang ketiga, berdedikasi untuk agama. Dedikasi itu apa pengertiannya, Pak? Pengorbanan di luar kewajiban. Itu dedikasi. Berdedikasi untuk agama. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq dalam kisah hijrah. Beliau terlihat betul keikhlasannya. Kenapa? Karena berkorban di luar kewajiban. Pertama, berkorban nyawa. Dua, berkorban harta. Nyawa menemani Rasulullah SAW sampai kota Madinah. Harta, dua onta yang beliau sediakan untuk beliau dan Rasulullah SAW, plus dengan makanan minuman. Kemudian yang ketiga, berkorban dengan anak-anak beliau. Aisyah, Asma, Abdurrahman. Aisyah dan Asma tugasnya apa? Bawa makanan dari Mekah, kemudian naik ke Gua Thur, kemudian kembali lagi ganti-gantian. Abdurrahman tugasnya apa? Kalau waktu subuh datang, beliau turun dari Gua Thur ke kota Mekah untuk mencari kabar apakah apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan sampai budaknya siapa? Furaihan. Budaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tugasnya apa? Menggembala kambing untuk menghilangkan jejak Abdurrahman bin Abi Bakar. Karena kalau ketahuan ada jejak, nanti orang musyrik Quraisy ke atas. Seluruh apa yang beliau miliki, beliau keluarkan untuk Islam dan kaum muslimin. Itu tanda keikhlasan. Kemudian yang keempat, nah ini yang luar biasa. Bersabar saat ada ujian. Tidak menggerutu, tidak mudah mengeluh. Seperti zaman sekarang para ikhwan sedikit mengeluh. Banyak kan manusia mengeluh. Sedikit bayar parkir lebih mahal, langsung ambil HP. Hey guys, tadi saya ini mengeluh. Ya. Kemudian yang kelima adalah sangat berusaha untuk menyembunyikan amal. Talha berkata radhiyallahu anhu, "In istata'ta an yakuna laka khabi'ah falfa'al." Jika engkau sanggup untuk memiliki amal yang tersembunyi, maka lakukanlah. Dan saya pesan untuk diri pribadi para ikhwan, carilah amal tersembunyi walau sekali. Atau kerjakan sampai mati, sampai istiqamah, sampai mati. Tidak ada yang boleh tahu. Maka itu pahalanya besar. Ini ada konsep ya. Kiri, sebagaimana berdosa saat sendirian, siksanya berat, terhapus pahalanya. Maka kebalikannya, beramal saat sendirian, pahalanya besar. Ada yang tahu pahalanya, Pak? Saya ulangi kaedahnya. Sebagaimana bermaksiat saat sendirian menghapuskan pahala, maka seperti itu pula beramal saat sendirian, pahalanya besar.
Apa pahalanya? Allah berfirman dalam Al-Quran, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Barang siapa yang takut kepada Allah saat sendirian dan dia datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan hati yang penuh dengan tujuan hanya kepada Allah. Udkhuluha bisalam. Maka dikatakan kepada orang tersebut, masuk kalian ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Lahum fiha ma yasha'un. Di dalam surga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Waladaina fiha mazid. Dan kami memberikan tambahan dari nikmat yang mereka rasakan di surga. Tambahan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah. Itu pahala besar bagi yang beramal ibadah saat sendirian. Apalagi kita di zaman yang semua hal dijadikan konten. Antum kalau perhatikan scroll media sosial ya, ini pemain sinetron semua ini. Para produser atau sutradara nggak perlu casting, jadi pemain sinetron semua. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu tadi disebutkan oleh Allah di dalam surat Qaf ayat 33. Ini semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Terakhir, sudah berapa tanda tadi? 5. Sebelum terakhir, 7 ya. Yaitu orang yang ikhlas biasanya telaten, teliti dalam beramal. Sempurna amalnya. Bahasa Arabnya itu itqan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian beramal, maka dia kerjakan dengan teliti. Benar-benar maksimal pekerjaannya, sempurna. Saya beri contoh ya. Kalau menemani teman itu kan ibadah. Dia temani teman sampai selesai urusannya, sampai benar-benar dapat maksudnya yang dimaksudkan oleh si teman, baru dia selesai. Benar-benar maksimal. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih suka beramal saat sendirian daripada di hadapan orang banyak. Nah, demikian. Alhamdulillah jam 11.15 tadi ada bonus 15 menit kiranya. Ya, cukup kiranya. Saya senang bisa ketemu dengan para ikhwah sekalian. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Nanti habis asar apa tema kita? Penyemangat ibadah. Saya berharap yang dari Jubil juga bisa ke sana kalau seandainya tidak ada kerjaan. Ya, penyemangat ibadah. Ini permasalahan lain yang kita di zaman yang banyak hal-hal yang sangat melalaikan. Bahkan ini sudah sampai kepada para ulama berita ini. Apa maksud saya? Tidur misalnya, urusan tidur. Tidak ada zikir dan bacaan paling banyak dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim kecuali zikir dan doa tidur. Tidur itu dan zikir itu, tidur itu zikir dan doanya banyak banget. Kenapa? Karena kemungkinan kita nggak bangun setelah mati, setelah tidur, yang disebut oleh para ulama akhul maut, saudaranya kematian. Nah, alangkah indahnya ketika orang tidur dalam keadaan dia berzikir, baca Quran, kemudian baca-baca doa-doa sebelum tidur. Dan kebalikannya, alangkah tercelanya orang sampai tidur sampai tidur, scroll sampai melihat yang haram dengan dalam keadaan melihat haram. Syaitan bainahuma. Sangat berbeda di antara kedua. Itu melalaikan. Habis subuh
Sudah program nih, baca Quran, baca Quran. Tekad dari rumah baca Quran, dari masjid ke rumah baca Quran. Quran, mushaf, gadget, gawai, HP. Pas baca Quran, mata pedas, huruf 2, hurufnya tuh bayang-bayang. Tapi kalau lagi main HP, tegang. Tidak terasa sudah 1 jam. Tidak terasa sudah masuk kantor. Subhanallah. Nah, harus ada ilmu untuk menyemangati diri. Itu yang akan saya bahas nanti insyaallah taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.